Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita diperjumpakan di dalam persekutuan syafaat malam pada malam hari ini. Dan itu semua terjadi karena kasih setia Tuhan yang terus memeliharakan kita. Kala cangkir bercerita. Demikian judul cerita singkat yang mengawali perenungan atau refleksi kita pada malam hari ini. Sepasang kakek dan nenek berada di sebuah toko hadiah, mencari sesuatu untuk dihadiahkan kepada cucu mereka yang akan berulang tahun. Tiba-tiba pandangan sang nenek terpaku melihat sebuah cangkir yang sangat indah. "Lihat cangkir yang indah ini," kata nenek itu kepada suaminya. Sang kakek mengambil cangkir itu, mengamatinya lalu berkata, "Engkau benar, inilah cangkir terindah yang pernah saya lihat." Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Sesuatu yang hanya dapat terjadi di dunia dongeng. Setelah diletakkan kembali di tempatnya, cangkir itu berkata, "Terima kasih atas pujian kalian, tetapi saya tidak selalu indah seperti saya sekarang ini." Di tengah keterkejutan karena mendengar cangkir itu berbicara, kakek nenek itu bertanya, "Apa maksudmu mengatakan bahwa kau tidak selalu indah?" "Begini," kata cangkir itu, "pada mulanya saya hanyalah tanah liat yang jelek, kotor dan lembab. Suatu saat, seseorang dengan tangannya yang kotor dan basah mencedok saya dan melemparkan saya ke dalam jentera. Kemudian sambil tangannya menekak-nekuk saya, ia mulai memutar roda semakin lama semakin cepat hingga saya pusing 7 keliling. Lalu saya berteriak, 'Berhenti, berhenti!' Tapi dia berkali-kali berkata, 'Belum.' Akhirnya ia berhenti. Namun ternyata ia melakukan hal yang lebih menyakitkan. Ia menaruh saya di dalam tungku pembakaran. Tungku itu makin lama makin panas sampai saya tidak tahan lagi dan kembali berteriak, 'Stop, hentikan!' Tapi lagi-lagi lelaki itu mengatakan, 'Belum.' Akhirnya, ketika saya pikir saya akan segera terbakar, ia mengeluarkan saya dari tungku pembakaran. Namun ternyata belum selesai. Orang itu mulai mengecat saya. Uap cat begitu buruk baunya sehingga nafas saya sesak. 'Stop, berhenti!' saya memohon. Tapi kembali dia berkata, 'Belum.' Akhirnya dia berhenti. Dan saya pikir penderitaan saya selesai. Ternyata masih berlanjut. Dia kembali meletakkan saya ke dalam perapian yang mengerikan itu. Selang beberapa waktu saya kembali berteriak, 'Hentikan! Stop!' Lagi-lagi ia berkata, 'Belum.' Akhirnya dia mengeluarkan saya dari tempat perapian dan meletakkan saya di tempat pendingin. Ketika saya sudah dingin seluruhnya, dia mengambil saya dan menempatkan saya dalam sebuah lemari bercermin.
Saat itulah ketika saya memandang ke cermin, saya melihat perubahan luar biasa telah terjadi atas diri saya. Saya tidak lagi jelek, kotor, dan basah. Yang saya lihat adalah sebuah cangkir yang indah dan bersih. Alangkah gembiranya saya. Saat itulah saya menyadari bahwa semua penderitaan itu sungguh berharga. Tanpa itu, saya pasti tetap hanya menjadi seonggok tanah liat yang jelek dan kotor. Ternyata semua kesakitan itu memberi makna dan arti yang sangat penting untukku. Penderitaan itu sudah berlalu, tapi keindahan yang dihasilkannya tetap ada. Saudaraku, itu cerita dari sebuah cangkir. Kita membaca firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 6 dan 7 mengatakan, "Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bukankah pengalaman cangkir itu adalah cerminan pengalaman orang beriman yang mau sungguh-sungguh bertekun dalam pergumulan imannya? Bahwa kemurnian iman tidak didapatkan begitu saja. Ada proses yang di sana sini menurut ukuran kedagingan kemanusiaan bisa sangat menyakitkan. Seperti gumpalan tanah liat yang jelek dan kotor bisa berubah menjadi sebuah cangkir yang indah, yang keindahannya menetap hanya setelah melewati proses yang menyakitkan. Seperti emas yang benar-benar berharga setelah diuji kemurniannya dengan api, bahkan melampaui emas yang berharga itu. Saudaraku, ketika sekarang kita merasa sakit, kita berduka oleh berbagai pencobaan, ingatlah testimoni cangkir dalam cerita kita. Peganglah teguh pengharapan akan janji Tuhan, bahwa bagi yang setia sampai akhir, ia akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampunilah kami kalau di sana sini kami menolak, kami tidak mau menerima konsekuensi pembentukan, pemurnian iman yang harus dialami. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, berilah kami kekuatan, kebijaksanaan, ketulusan, kebesaran hati untuk menjalani proses pembentukan pemurnian iman yang secara manusia memang menyakitkan, memang membuat kami ada di dalam penderitaan. Tuhan, tolonglah kami. Dengan pengharapan itulah kami berdoa bagi para anggota jemaat, simpatisan, beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi, entah sakit penyakit,
entah masalah relasi dalam rumah tangga, entah masalah masa depan terkait studi, perjodohan, pekerjaan, entah masalah sumber penghidupan, dan sebagainya. Apapun persoalan yang dihadapi, mampukanlah setiap kami untuk selalu menggenggam tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur untuk menopang kami. Kami berdoa ya Bapa untuk rencana penyelenggaraan kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, khususnya kebaktian gabungan yang akan diselenggarakan oleh GKI Gading Indah bersama jemaat GKI Kelapa Cengkir. Kami berdoa untuk persiapan dan penyelenggaraan rangkaian persekutuan doa pra-Pentakosta yang akan berpuncak pada kebaktian Pentakosta yang sekaligus pengucapan syukur tahunan pada tanggal 5 Juni mendatang. Sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, kami juga mengucap syukur untuk perkembangan yang positif terkait dengan penanganan pandemi COVID, sehingga pemerintah boleh memberikan kelonggaran-kelonggaran yang lebih besar bagi masyarakat untuk bisa menjalani aktivitas keseharian. Tapi kami juga sadar bahwa pandemi belum lagi usai, maka biarlah setiap kami bersama-sama dengan pemerintah negeri ini boleh terus merawat kondisi yang baik yang telah terjadi. Kami boleh tetap memperhatikan protokol-protokol kesehatan yang masih tetap perlu diberlakukan. Kami juga memohon hikmat Tuhan bagi pemerintah untuk berbagai persoalan lain yang harus dihadapi dan diatasi sebagai bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami juga terus berdoa bagi kesungguhan upaya mencipta dan merawat kedamaian serta perdamaian di dunia ini. Kalau sebentar kami beristirahat, maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, malapetaka. Biarlah kami boleh beristirahat dengan cukup, tidur dengan nyenyak, dan besok menyambut hari baru dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita untuk tetap memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Tuhan tetap beserta kita.